bersama PUPR, sigap membangun negeri. Hai sahabat PUPR, senang sekali saya Riri Saramelia kembali lagi hadir tentunya dalam podcast Sigap Membangun Negeri yang dipersembahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya senang sekali hari ini karena saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya yang luar biasa. Dan tentunya di kesempatan kali ini, tentunya dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional yang ke-15, kita sudah kehadiran dua orang yang luar biasa, tadi saya sudah sampaikan, yang akan memberikan informasi terkait pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan non formal atau juga pekerja tidak tetap. Ini pas banget untuk saya kayaknya materi hari ini ya. Dan tentunya sudah ada bergabung bersama dengan kita di sebelah kiri saya. Halo, selamat siang Pak Arief Baginda Siregar selaku Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera. Halo Pak. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Aku baik. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Pak ya. Dan juga di depan saya sudah bergabung ada Bapak Hirwandi Gafar selaku Direktur Consumer Bank BTN. Dan yang pasti dua narasumber saya ini akan memberikan informasi yang penting sekali untuk seluruh sahabat PUPR. Jadi jangan kemana-mana, simak ini sampai dengan selesai nanti. Dan juga terima kasih Bapak-Bapak sudah bersedia hadir hari ini dan juga akan memberikan informasi yang paling penting untuk kita semua. Dan tentunya untuk mengawali obrolan kita pada episode kali ini pasti menarik banget. Saya akan bertanya dulu kepada Bapak Arief dari BP Tapera. Tentunya untuk Pak Arief, apa saja sih program dari BP Tapera untuk membantu pembiayaan perumahan bagi masyarakat? BP Tapera itu hadir, ya. Kita harus tahu dulu. Ya. BP Tapera hadir itu menjalankan amanah Undang-Undang 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Dan di dalamnya tujuan utama Tapera adalah penyediaan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Itu. Nah, disitulah peran kami membantu masyarakat untuk segera mewujudkan rumah pertamanya, impian rumah pertamanya ya. Nah, dalam mewujudkan impian rumah pertamanya kami punya skema pembiayaan untuk pemilikan namanya KPR Tapera. Setelah itu bagi mereka yang sudah punya tanah itu bisa ambil kredit bangun rumah dari Tapera tuh ya. Nah setelah itu juga kalau udah punya rumah tapi kurang layak huni, let's say bocor atau perlu tambahan ruang baru, itu bisa kredit renovasi rumah. Jadi renovasi pun bisa Pak? Bisa. Ya, persyaratannya hanya bagi mereka yang mempunyai penghasilan 8 juta. Itu satu orang loh. Jadi kalau kerja, dua-duanya kerja nih. Dua-duanya ini siapa nih Pak? Peserta Tapera. Peserta Tapera ini kalau dia bekerja dua-duanya kita lihat satunya gitu. Bukan gabungan, bukan joint income, tapi satu orang aja karena peserta itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama kan. Kewajibannya dia nabung, haknya juga memperoleh manfaat Tapera gitu kan. Jadi maksudnya Bapak adalah untuk yang dua ini adalah kalau pasangan gitu Pak? Iya, kalau pasangan itu salah satunya bisa. Untuk. Nah, apakah pasangan satu lagi yang satu udah dapet, spouse-nya nggak dapet gimana? Memang nggak dapet rumah, tetapi dia bisa renovasi gitu. Jadi kalau misalnya belum berpasangan bagaimana Pak? Kalau belum berpasangan nggak apa-apa, bangun aja rumah biar mertuanya lebih seneng kan gitu. Menyenangkan segera hati memiliki mertua rumah dulu gitu. ya. Wujudkan itu yang paling penting tuh bayar hati mertua. Wujudkan impian rumah pertama. Gitu. Nah kalau dari program khusus BP Tapera ini kan dalam rangka memperingati Harpernas 2022. Ini program-program yang akan dibuat dalam memperingati Harpernas 2022 ini apa saja Pak dari BP Tapera? Kalau dalam rangka ini kita tentunya bekerja sama stakeholders ya. Stakeholders utama kami itu adalah PUPR karena Kementerian Bidang Perumahan. Setelah itu juga yang memiliki uang itu adalah Kemenq gitu kan. Setelah itu yang memiliki tenaga kerja itu adalah Kemenaker, dan itu setelah itu yang mengatur keuangan itu OJK. Jadi kita itu kebetulan komite Tapera ya. Nah kita diawasi oleh komite oleh beliau-beliau tersebut. Nah dalam rangka Harpernas ini tentunya kita bekerja sama dengan PUPR gitu ya. Kita punya booth tuh di tempatnya IPEX
BTN. Iya. BTN kan? BTN. IPS Siap, BTN di JCC segera teman-teman semua yang di sana hadir lihat rumahnya gitu ya. Paling enggak di sana ada talk show juga nantinya bagaimana memperoleh rumah, bagaimana melindungi hak kita sebagai kalau kita membeli rumah dengan cara kredit, bagaimana supaya tidak tertipu dan lain-lain. Nanti ada tips-tipsnya di situ. Di situ kita punya pojok tapera dan pojok PUPR tentunya. Dari situ kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik gitu ya. Itu. Jadi kalau dalam rangka Hapernas sebetulnya ini agak merinding sedikit karena the founding father kita Bung Hatta dulu kan mimpinya bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia melalui kepemilikan rumah. Nah, Tapera hadir itu salah satunya dari program pemerintah. Kita hadir dengan KPR yang terjangkau di mana interestnya bunganya 5%. Kalau kita ngambil langsung komersil dari BTN mungkin sekitar di atas itu pastinya. Gitu ya, itu beliau punya dagangan. Nah, setelah itu kita bisa juga tenornya bisa 30 tahun. Tenornya 30 tahun, Pak? 30 tahun, hanya cuman mencicil 1,2 gitu. Waduh. Gitu. Nah, udah itu setelah itu tenor ya. Dia kalau ternyata di tengah jalan mau pelunasan dipercepat langsung kita tanpa penalti. Tentunya kita kerjasama dengan beliau dengan BTN. Dari BTN itu kenapa kalau saya sama BTN selalu ini dorong karena beliau yang punya komitmen yang terbaik lah buat saya gitu. Sekarang aja duduknya deketan. Oke, nah ini karena tadi Bapak udah ngomongin BTN terus ya Pak. Ini kan karena Bank BTN juga merupakan mitra utama pemerintah tentunya dalam hal pembiayaan perumahan, Pak. Apa saja sih program kebijakan dari Bank BTN untuk mendukung program 1 juta rumah yang sudah digalakan oleh Kemen PUPR ya Pak ya? Tentunya silakan Pak Herwandi. Baik, makasih nih sahabat PUPR perlu tahu juga mengenai Bank BTN. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank BTN sejak tahun 1976. Kemudian dalam rangka pencanangan program 1 juta rumah tahun 2015 itu Bank BTN diajak membicarakan dan membahas program tersebut. Sejak tahun pertama itu perencanaan ya Pak ya? Betul. Jadi dimulai tahun 2014 kita bersama-sama dengan pemerintah membuat konsep bagaimana pencanangan program 1 juta rumah dalam rangka untuk menyelesaikan backlog perumahan yang cukup tinggi pada saat itu. Nah kemudian apa program yang kita lakukan dalam mendukung program 1 juta rumah? Tentu kita mensupport seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan perumahan. Ya, jadi hulu hilirnya kita biayai. Jadi mulai dari kredit konstruksi, kemudian pembebasan lahan, kemudian kredit modal kerja kontraktor gitu kan sampai kepada supplier perumahan. Nah, kemudian dari sisi demand-nya untuk menyelesaikan backlog ini, kita juga memberikan support terhadap KPR-nya. Nah, tentu dalam hal ini karena ada program pemerintah untuk KPR subsidi, ini sangat luar biasa menurut saya dengan program 1 juta rumah. Dulunya itu suku bunga subsidi itu paling rendah itu di 7,25% sebelum 2015 ya. Nah kemudian dalam pencanangan program 1 juta rumah diturunkan ke 5%. Ini menurut saya pemerintah sangat luar biasa. Ditambah dengan subsidi bantuan uang muka 4 juta. Dan tenornya juga panjang ya 20 tahun. Nah, di samping kita mensupport program pemerintah di dalam hal KPR subsidi, BTN pun membuat program-program, produk-produk yang membantu masyarakat untuk bisa mampu ya memiliki rumah. Jadi kita juga memberikan untuk yang sektor informal. Kita kerjasama dengan Kementerian PUPR, kita memberikan yang namanya KPR Mikro. Jadi KPR Mikro ini kita kolaborasikan dengan program yang ada di Kementerian PUPR yaitu program swadaya. Nah kemudian apalagi yang dilakukan BTN yaitu seperti yang disampaikan Pak Arief, kita punya produk terhadap masyarakat yang sudah punya lahan sendiri, ya dia untuk bangun rumah kita siapkan kredit untuk bangun rumah. Kemudian dia sudah punya rumah tapi perlu diperbaiki, perlu diperluas, maka kita ada kredit untuk renovasi rumah.
Jadi itu yang kita lakukan, sehingga ini terus kita lakukan inovasi-inovasi ke depan. Oke, nah berhubungan dengan tema kita ini adalah pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini pekerja non formal dan juga tentunya pekerja tidak tetap nih Pak. Iya. Nah, terkait dengan adanya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah ada program khusus yang dirancang oleh Bank BTN untuk pembiayaannya Pak? Baik, untuk yang sektor informal tadi saya sampaikan BTN memiliki produk namanya KPR Mikro. Itu kita udah jalankan. Kemudian kita lanjutkan ya program-program dari pemerintah seperti misalnya program KPR BP 2BT, bantuan pembiayaan berbasis tabungan. Nah, di sini ada ya bantuan uang muka oleh pemerintah sampai 40 juta. Sehingga masyarakat itu membeli rumah misalnya harga 168 juta. Maka masyarakat hanya bayar di 128 juta. Ini sangat membantu sekali, dan tentu ini kita buatkan program juga khusus untuk ini dengan suku bunga yang fix selama apakah itu 5 tahun atau 10 tahun. Itu kita kembalikan ke masyarakat, dan jangka waktunya juga panjang 20 tahun. Nah, kemudian tentu ke depan apalagi yang kita lakukan, tentu BTN akan berkolaborasi dengan BP Tapera terhadap masyarakat di sektor informal ini. Jadi ada kepesertaan dari Tapera, yaitu jalur mandiri. Jadi jalur mandiri ini tidak hanya memasuki kuliah, ya. Kalau kuliah kan sekarang banyak banget tuh jalurnya, termasuk jalur mandiri. Nah, kepesertaan Tapera itu ada jalur mandiri. Nah, ini nanti BTN akan kolaborasi dengan Tapera untuk bagaimana masyarakat yang di sektor informal ini menjadi peserta aktif dari Tapera. Kemudian ini bagiannya Pak Arief nih, ya, kita berikan pemanfaatan kepada masyarakat dalam bentuk rumah, bangun rumah atau renovasi rumah. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Hirwandi. Saya kembali ke Pak Arief dulu. Pak Arief, bagaimana caranya masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pembiayaan perumahan? Kalau itu mudah sebetulnya, di website kami gitu ya, tapera.go.id itu bisa gitu, atau telepon ke 021156 gitu ya. Di sana kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang penting begini, ini mohon maaf kalau ini. Yang penting begini nih sekarang, bahwa memang sejak 2022 program pembiayaan perumahan untuk yang pemerintah itu sudah ditangani oleh Tapera, di mana dulu dikenal dengan program FLPP dengan berbunga 5% juga dengan jangka waktu 20 tahun. Nah, setelah itu ada program Tapera. Nah, ini yang membedakan mana kalau Tapera untuk peserta. Saat ini ya, buat teman-teman sahabat-sahabat PUPR ya, kalau PNS segera manfaatkan Taperanya. Peserta Tapera manfaatkan, dan kebetulan saat ini PNS. Yang non PNS yang bukan peserta bisa mendapatkan FLPP. Yang seperti saya ya Pak ya? Kalau yang informal nanti datangnya ke program BP2BT. Nah, ini sebetulnya kita cuma mau kasih tahu betapa pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat itu melalui pemilikan rumah itu ya, itu dengan menggelar tiga program tersebut. Tapi kalau buat sahabat-sahabat PUPR semua, udah jangan bingung, yang penting satu, pilih rumah ya. Setelah pilih rumah datang aja datang ke Bank BTN. Udah dia mau PNS mau apa, biar nanti bank yang mengarahkan kemana programnya gitu. Kalau ditanya gimana, ya udah, kalau ini yang penting cari rumah, pilih rumah dulu deh. Ya, menjawab ya mungkin agak melenceng sedikit, tapi gini, buat teman-teman sahabat-sahabat PUPR yang muda-muda, motor belakangan deh, mobil apalagi belakangan lagi deh gitu ya. Coba deh fokus untuk harus punya rumah dulu. Nah, dari punya rumah ini dengan program kita, dengan program pemerintah ini, baik di Tapera, baik bagi PNS atau FLPP atau BP2BT yang ya anak-anak muda kan senengnya kerja mandiri kan, nggak punya bos gitu ya. Nah, itu ambil BP2BT, fokus ke perumahan, pilih deh rumahnya. Masih banyak teman-teman yang pengembang yang sudah bangun
rumah baik-baik gitu, kualitasnya udah layak, bukan layak huni saja tapi kualitasnya juga baik-baik. Tadi saya dikasih tunjuk sama Pak Irwandi di Jambi ada rumah yang bagus sekali itu harganya cuma 150 juta. Wow. Nah, yang hal-hal demikian udah pilih rumah dulu daripada ngekos gitu ya, pilih rumah. Setelah pilih rumah ya paling enggak satu how to impress your future ini kan in-laws kan, parents in-law-nya, jadi gitu, itu penting gitu. Jadi kalau cewek juga, kalau cowok yang beli rumah, ceweknya juga seneng, gila calon laki gua nih bener-bener punya pandangan yang jauh ke depan gitu, Pak. Buat sahabat ini pesan buat sahabat-sahabat PUPR. Oke, Pak, sedikit Pak, kalau dari Pak Arif tadi kan sudah menyampaikan kita pilih sendiri rumahnya. Nah, apakah ini juga rumah yang kita pilih ini sudah ditentukan sama Taperanya atau dari banknya atau bagaimana? Enggak, ini bebas sih masyarakat milih. Oke. Tergantung dia begini, kalau peserta Tapera dia punya penghasilan 8 juta, memang kalau mau menikmati Taperanya dia harus cari rumah yang sesuai dengan harga zonanya gitu. Kalau zona 150 juta di Jakarta sekitarnya ini 168, ada yang 164 di Kalimantan gitu ya. Nah, itu asal sudah dapat itu di Sumatera tuh 150 tuh. Nah, itu. Tapi kalau memang dia take home pay-nya 15 juta, 20 juta, even lebih bebas lagi pilih pokoknya kan. Ya istilahnya sesuai dengan kantong deh gitu. Oke. Nah, Pak Arif, kalau boleh tahu juga nih siapa saja sih sebenarnya pemangku kepentingan atau stakeholders dari BP Tapera, Pak? BP Tapera ya tadi ya kita diawasi oleh komite-komitenya itu ada Bapak Menteri sebagai ketua komite, Bapak Menteri PUPR, dan itu ada Ibu Menteri Kemenq ya. Setelah itu ada Menaker, Ketua OJK. Setelah itu kita diawasi juga sama komite independence. Jadi kita ada 5 anggota komite, itu tentunya kita diawasi, tapi dalam hal kita membuat peraturan badan itu selalu kita mengacu pada peraturan PUPR yang bidang perumahan dalam nilai ini DJPI ataupun DJP gitu kan, tentang pembiayanya kita ikut DJP. Contohnya kita nggak bisa bilang MBR yang boleh ikut Tapera tuh yang gajinya 10 juta nggak bisa. Kita lihat peraturannya di kementerian dulu. Kementerian bilang 8 juta, oke. 8 juta. Jadi kita selalu itu stakeholders yang utama. Nah, di dalam itu juga kita nanti ada besaran namanya ekosistem perumahan ya, Pak ya. Iya, ekosistem perumahan. BTN merupakan salah satu stakeholders kita. Tanpa mereka kita juga nggak, tanpa BTN kita juga nggak bisa menyalurkannya lewat bank kok. Kita kan bukan lembaga keuangan so-called kayak bank gitu kan. Jadi kita harus melewati bank. Ya banyak, dan tentunya pengembang juga merupakan stakeholders kita. Ya yang paling harus kita rangkul juga Pemda provinsi ya. Sebagai yang keluarin izin gitu. Makanya kalau saya bilang sama teman-teman di pengembang, kalau ada mau penetrate market gitu, kita diajak juga nggak apa-apa. Karena kita tugasnya tugasnya Tapera gimana caranya sebagai partner untuk deal itu segera terjadi gitu. Maksudnya kita bisa menerangkan ke pemerintah daerah bagaimana sehingga pemerintah daerah juga mengeluarkan izin lebih mudah dan lain-lain. Itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini juga Bank BTN tentunya salah satu dari stakeholder dari BP Tapera. Nah, Pak Irwandi, tentunya di tahun 2021 lalu banyak sekali sektor bisnis yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid ya Pak ya. Bagaimana pencapaian penyaluran KPR dari Bank BTN untuk pembiayaan di kuartal 2021 sampai dengan semester pertama di tahun 2022. Baik, mungkin saya perlu ceritakan bahwa Bank BTN sampai saat ini sudah sejak tahun 1976 ya. Kita sudah menyalurkan hampir 5 juta unit kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita kali 4 berarti kita sudah merumahkan 20 juta masyarakat Indonesia. Ya. Nah, khusus untuk subsidi kita udah hampir 4 juta, lebih kurang sekitar 3,8 juta kita penyaluran dari KPR subsidi. Nah, bagaimana dengan 2021 dan 2022?
Nah, ini sejalan dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya untuk FLPP, kemudian juga terkait dengan dananya Tapera, termasuk juga dengan BP2BT. Ini memang 2022 itu jauh meningkat dibandingkan tahun 2021. Nah, tentu dalam hal ini sejalan dengan hal tersebut, Bank BTN juga mengalami peningkatan penyaluran di KPR subsidi, ya. Nah, tentu dalam hal ini dalam sisi unit rumah dan juga dari sisi rupiahnya, baik itu KPR FLPP, kemudian juga KPR BP2BT, dan kemudian juga dengan produk-produk dari Tapera. Oke, jadi tetap terus mendukung BP Tapera dan juga masyarakat Indonesia, ya Pak ya. Ini kalau boleh menambahkan Mbak, ya, memang gini, perumahan tuh kan ada segmen ya. Kalau memang segmen atas tuh kan yang udah mampu udah punya rumah gitu ya. Mereka mungkin dulu beli rumah untuk investasi. Pada saat yang ekonomi sedang melemah gini karena pandemi dan lain-lain, mungkin mereka istirahat dulu. Lebih baik pegang cash daripada pegang aset. Betul. Gitu. Tetapi buat segmen kami yang 8 juta ke bawah itu merupakan kebutuhan primer. Jadi kita harus dorong untuk agar mereka segera memiliki rumah, dan mereka akan berusaha semampunya untuk memenuhi kewajiban mereka. Itu yang the beauty of this segment gitu ya. Orang mau gonjang-ganjing dia masih tenang gitu. Makanya Pak Irwandi senyum-senyum aja dari tadi. Karena ini gak ada gejolak-gejolak terlalu berarti gitu ya. Itu masalahnya. Jadi makin baik gitu, dan perlu diingat bahwa untuk perumahan khususnya yang untuk segmen yang 8 juta ke bawah itu mempunyai multiplier efek ke 174 subsektor industri. Subsektor, bayangin nggak? Satu rumah itu ada yang tukang korden, tukang kursi, tukang tanaman, segala macam itu masuk tuh. Belum UMKM-nya dari situ. Nah, jadi justru itu dengan menggalakkan program perumahan ini, itu membangkitkan ekonomi kita gitu loh. Nah, kita bisa lihat 2019 ya. Pada saat 2020 puncaknya pandemi Covid. Ya, itu perumahan masih eksis. Iya, betul. Ya, Pak. bahkan tumbuh dibandingkan dengan sektor yang lain. Nah, sehingga itu 2021 makin tumbuh, apalagi 2022. Luar biasa ya Pak ya. Baik nih Pak Arief, tentunya kita kembali ke stakeholder yang tadi ya Pak ya, yang tentunya sudah disampaikan oleh Bapak siapa saja pemangku kepentingan dari BP Tapera untuk stakeholdernya. Nah, bagaimana proses kolaborasinya sendiri untuk mendorong penyediaan hunian masyarakat Pak? Ini nih teman-teman sahabat PUPR yang apalagi khususnya muda-muda ya. Kalau dulu selalu orang mengenal bahwa kayak hukum rimba siapa kuat dan menang. Itu sekarang zaman Industrial 4.0 tuh udah nggak mungkin. Jadi jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang kuat. Kecuali Superman gitu ya. Superman pun sempat mati Pak. Karena sama Batman ya. Iya. Batman. Ikutin. Update juga ya Pak. Jadi gini. Ya, kolaborasi itu penting. Ya, tanpa kolaborasi kita kolaps. Itu diingat. Jadi buat teman-teman ingat ya, kita berkolaborasi. Jadi tentunya Tapera untuk menjalankan amanahnya harus berpegangan erat, berkolaborasi dengan tentunya dengan PUPR, DJPI, DJP gitu ya. Dengan bank merupakan partner kami gitu. Jadi kami saling berkeluh kesah satu sama lain. Tujuannya cuma satu kok, bagaimana melayani masyarakat ini untuk memiliki rumahnya. Bukan untuk mempersulit, enggak. Makanya ini program tahun ini, program saya adalah salah satunya adalah bagaimana mengeluarkan skema-skema baru untuk orang yang mempunyai repayment capacity yang kecil itu tetap bisa memiliki rumah. Nah itu makanya kalau nggak bisa saya bisa bilang produknya kayak gini. Itu saya ke tempatnya Pak Irwandi. Kalau nggak semuanya sistemnya nggak ada,
ya nggak bisa juga. Jadi kita saling berkolaborasi. Gimana nih enaknya, gimana begini, gimana keluhan nasabahnya, yang itu yang perlu. Makanya kolaborasi itu sangat penting buat itu, dan juga Kemenq tentunya dengan BUMN sebagai pemilik nantinya kan sebagai pemilik armada kerjanya kan gitu, yang menjadi peserta tapera, kepolisian segala macam semuanya deh. Itu buat kami itu merupakan, kita harus berkolaborasi erat. Tujuannya cuma satu, bagaimana segera membantu mereka masyarakat untuk mewujudkan rumah impian. Oke. Nah Pak, karena kita berhubungan dengan Hari Perumahan Nasional, dukungan dari BP Tapera ini apa saja Pak untuk Hari Perumahan Nasional 2022 Pak? Kalau dukungannya kita lagi gencar-gencarnya nih dengan hari ini. Kita mau semangat 45 ya gitu ya. Untuk bersosialisasi, bekerja sama Korpri, kita jalan menggait rekan kami gitu BTN untuk kita open table biar orang aware gitu. Segera miliki rumah gitu kan, daripada miliki yang lain lebih konsumtif gitu ya. Betul, rumah dulu deh gitu, pikirin nanti yang lain akan datang. Nah setelah itu kita gaungkan di segala macam. Ini ada Indonesian Expo, Property Expo. Itu diselenggarakan oleh BTN. Kita kebetulan sama PUPR dapat jatah gitu, pojok tapera di sana. Itu juga kita mensosialisasikan ya, agar mereka lebih tahu. Dan kita berusaha juga sih, PR utama buat tapera sekarang sih sebetulnya gimana how to increase customer awareness gitu ya. Ya jadi kalau ya mau nggak mau kita mesti bikin heboh di medsos semacam ini termasuk deh. Makanya segera datang deh biar sahabat-sahabat PUPR tahu gitu. Baik. Nah kalau dari Bang BTN sendiri memperingati Hari Perumahan Nasional, bagaimana BTN ini menjadikan ini momentum untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan Pak? Ya, Hari Perumahan Nasional tentu kita harus ingat ya. Ini sejarah tahun 1950 di Bandung, Bung Hatta sangat perhatian terhadap perumahan bagi masyarakat. Jadi beliau tidak ingin masyarakat Indonesia tidak memiliki rumah. Dan ini pun di Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 28H jelas diamanahkan ya bahwa memang masyarakat Indonesia harus memiliki rumah hunian layak dan terjangkau. Nah, untuk itu tentu BTN terus ya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, apalagi saat ini ya masyarakat Indonesia sebagian besar itu adalah millennials dan kaum Z ya. Nah, kalau di sini kita mereka untuk pemilikan rumah itu kurang. Maka kami selalu menyampaikan bahwa jangan lupa untuk memiliki rumah. Jangan asik dengan kondisi saat ini. Ya, hidup nggak cuman tentang hari ini. Nah, itu yang perlu diinikan kepada masyarakat. Sehingga kami terus melakukan penyaluran tidak hanya di rumah subsidi, tapi juga rumah sederhana ya yang harga sampai 300-400 juta. Dan ini banyak sekali peminatnya. Nah, kemudian juga kami buat juga program untuk kaum millennials ya. Bagaimana bisa mereka dengan penghasilannya dia mampu untuk mengangsur daripada pembiayaan ataupun KPR. Sayangkan nih buat sahabat PUPR, daripada uangnya habis buat healing-healing ya kan, mendingan healing di rumah sendiri ya kan. Nah, itu udah paling bener deh kayaknya. Nah, kalau dari Bang BTN sendiri dalam rangka peringatan HPRMAS 2022 sendiri nih Pak, bentuk dukungan yang dilakukan itu seperti apa Pak? Iya, ini Hari Perumahan Nasional ini bagus sekali ya. Jadi kita terus diingatkan setiap tahun bahwa ayo masyarakat harus punya rumah. Nah, bentuk BTN dalam hal ini untuk tahun 2022 pertama adalah kita menyelenggarakan program yang namanya adalah pameran perumahan. Ya, yang kita selenggarakan di JCC. Nah, itu Indonesian Property Expo ya, itu dari tanggal 13 Agustus sampai 21 Agustus. Jadi sahabat PUPR jangan lupa untuk mampir ya di IPEC di JCC. Ada situ boothnya Bank BTN, ada pengembang-pengembang mulai dari yang subsidi sederhana sampai yang kelas atas juga ada. Kemudian ada booth
PUPR dan Tapera di situ. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, terakhir nih, Pak, harapannya untuk sahabat PUPR supaya semuanya pada punya hunian yang layak dan juga yang pasti bisa bergabung bersama dengan Tapera atau juga Bank BTN. Silakan, Ya, Pak Arief. harapannya sih gini buat teman-teman sahabat-sahabat PUPR. Jadi kita satu, katakan buat teman-teman terdekat ya, kita punya inner circle kita gitu, betapa pentingnya memiliki rumah, karena harga rumah tuh biasanya meningkat terus, sementara penghasilan ngedet gitu. Jadi untuk itu segera deh fokus untuk memiliki rumah ya. Jangan khawatir, datang aja ke bank. Kalau misalnya Anda mempunyai penghasilan di bawah 8 juta, itu tetap kok masih bisa. Itu satu. Yang apalagi yang lebih banyak pilihannya. Itu yang kedua adalah tolong buat teman-teman semua yang punya saudara-saudara PNS, tolong sampaikan kepada saudara-saudaranya agar segera melakukan pengkinian data di portal Sitara Tapera. Kenapa? Karena dengan demikian dengan data yang komplit kita bisa langsung memprosesnya, sehingga kalau datang ke BTN langsung bisa diproses. Kalau enggak nanti bolak-balik kejadiannya total ada yang mestinya harus seminggu jadi sebulan gitu, kan nggak baik. Itu karena pengkinian data. Jadi mohon itu disampaikan ke saudara, ke teman-teman, ke semuanya. Tapi yang terang, Tapera hadir. Ingat, Tapera hadir untuk mewujudkan impian rumah pertama Anda. Iya, baik. Terima kasih Pak Arief. Nah, kalau dari Pak Hirwandi sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau BTN menghimbau kepada sahabat PUPR segera ya melihat perumahan-perumahan, termasuk IPEX yang kita selenggarakan, dan kita menyelenggarakan pameran perumahan tidak hanya di JCC, tapi di tiap titik di seluruh Indonesia serentak kita adakan pameran perumahan, ya, termasuk kita juga lakukan akad massal. Nah, kemudian juga sahabat PUPR bisa juga melihat perumahan di websitenya BTN, yaitu btnproperty.co.id. Jadi bisa berselancar di situ di seluruh Indonesia. Mau di daerah mana bisa lihat siapa pengembangnya, perumahannya di mana, tipenya berapa aja itu ada. Jadi tidak usah misalnya pingin di daerah Semarang, tidak udah Jakarta ke Semarang pergi, cukup di btnproperty.co.id. Baik, terima kasih Pak Hirwandi dan juga terima kasih Pak Arief untuk informasinya. Mudah-mudahan semua sahabat PUPR ini bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih detail lagi. Dan kalau misalnya memang masih kurang informasinya, tadi udah disebutin sama Pak Hirwandi juga gimana caranya untuk bisa mendapatkan informasi lebihnya. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber saya yang luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Arief Baginda Siregar selaku Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera. Terima kasih Pak, dan juga terima kasih kepada Bapak Hirwandi Gafar selaku Consumer Bank BTN. Terima kasih banyak. Tentunya juga terima kasih untuk semua sahabat PUPR, dan jangan lupa untuk semua yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini, tentunya bisa langsung cek informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan untuk semua yang ada di Kemen PUPR. Langsung aja ke media sosialnya di Instagram @kemenpupr, atau juga di TikTok di @kemenpupr, atau juga di Twitter di @kemenpu, dan juga di Facebooknya bisa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Dan juga tentunya untuk YouTube-nya jangan lupa untuk di-subscribe ya sahabat PUPR, dan yang paling penting adalah di-like semua kontennya, dan juga jangan lupa untuk kasih komen atau juga ide atau saran yang positif atau juga bisa membangun untuk negeri Indonesia tentunya ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber saya. Terima kasih untuk seluruh sahabat PUPR. Ya, seluruh sahabat PUPR terima kasih banyak. Kita bertemu lagi tentunya di podcast Sigap Membangun Negeri. Sampai jumpa. Bersama PUPR, sigap membangun.